Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi pendidikan ekonomi Universitas Jember. Sini kami akan memberikan materi tentang uang. Nah, apa saja sih materi uang yang belum kalian ketahui? Nah, di sini kita akan belajar bersama. Next. Yang pertama adalah pengertian uang dan sejarah uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Izanul Fitriyah dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018. Di sini kami akan membahas sedikit materi tentang uang, dan saya sendiri di sini akan membahas tentang pengertian uang dan juga sejarah uang. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian uang. Di sini pengertian uang itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pengertian uang dalam ekonomi tradisional, dan yang kedua, pengertian uang dalam ekonomi modern. Pengertian uang dalam ekonomi tradisional. Di sini, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima oleh seluruh manusia. Dan alat tukar di sini bentuknya bisa apapun. Yang terpenting, alat tukar ini bersifat secara global dan bisa diterima oleh seluruh manusia. Bahkan, alat tukar ini bisa berupa barang ataupun jasa. Uang, seperti gambaran tadi, itu biasa disebut sebagai uang barang. Selanjutnya, pengertian uang dalam ekonomi modern. Di sini, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang sudah tersedia dan bersifat umum. Dan segala sesuatu yang tersedia tadi biasanya digunakan sebagai alat tukar untuk pembayaran ataupun pembelian untuk barang, jasa, serta kekayaan berharga lainnya. Bahkan, uang sendiri bisa digunakan untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga mengungkapkan bahwa uang sendiri bisa digunakan untuk menunda pembayaran. Baik, materi selanjutnya yaitu sejarah uang. Sebelum mengenal uang, seperti yang sudah kita kenal pada saat ini, manusia dulu menggunakan barang-barang sebagai alat bantu untuk tukar-menukar yang biasanya disebut sebagai uang barang. Misalnya itu ada barang beras, garam, gula, hewan seperti kambing ataupun kulit kambing, mutiara, teh, dan lain sebagainya. Pokoknya di dalam uang barang ini, barang yang digunakan itu harus mempunyai nilai yang tinggi dan biasa disebut sebagai barang-barang yang dibutuhkan untuk kebutuhan primer. Selain menggunakan uang barang, manusia dulu juga menggunakan transaksi barter. Apa itu barter? Barter merupakan tukar-menukar barang satu dengan barang yang lainnya. Dan di dalam transaksi barter ini tidak ada patokan untuk nilai barangnya. Jadi, jika ada A mempunyai barang dan B mempunyai barang dan itu nilai barangnya tidak sama, jika mereka sudah memiliki kesepakatan untuk ditukarkan, maka proses tersebut bisa dilakukan dan bisa disebut sebagai proses transaksi barter. Setelah berjalan beberapa waktu, uang barang dan juga proses barter itu semakin ditinggalkan oleh manusia. Karena apa? Karena manusia dulu menganggap proses uang barang dan barter itu sangat tidak efektif dan kurang praktis dijalankan. Karena jika menggunakan uang barter itu sangat susah untuk membawanya kemana-mana dan juga untuk menentukan nilai barang yang tepat dan ukuran yang tepat untuk ditukarkan itu juga sangat susah. Maka dari itu, uang barang dan juga barter itu ditinggalkan. Setelah ditinggalkan, muncullah uang logam. Uang logam itu uang koin. Uang koin yang umumnya terbuat dari emas, tembaga, perak, kuningan, ataupun aluminium. Dan uang ini digunakan manusia dulu sebagai alat tukar. Setelah menggunakan uang logam untuk beberapa lama, itu ternyata juga terdapat kendala. Kendalanya apa? Kendalanya itu, bahan baku pembuatan logam itu sangat tipis, sangat sedikit, sedangkan kebutuhan untuk uang logamnya itu sangat tinggi. Maka dari itu, manusia dulu berpikiran untuk membuat inisiatif ataupun inovatif apa sih yang bisa digunakan untuk membuat
alat tukar yang lainnya selain uang logam. Dan akhirnya manusia berinisiatif untuk membuat alat tukar uang kertas, uang yang berbahan dari kertas. Bahannya itu lebih murah dari pembuatan uang logam. Dan pada saat itu manusia berinisiatif untuk membuat alat tukar lainnya selain uang logam, yaitu uang dari kertas. Mengapa memilih uang dari kertas? Karena bahan yang digunakan itu sedikit lebih murah dan sedikit lebih dapat dicari daripada mencari bahannya uang logam. Dan mengapa manusia dahulu menyetujui untuk menggunakan uang kertas? Itu karena pemerintah sudah menetapkan uang kertas sebagai alat tukar yang resmi di daerah atau di wilayah mereka. Maka dari itu mereka sepakat dan mereka percaya bahwa uang kertas itu bisa digunakan dan mempunyai nilai yang bisa digunakan untuk menukarkan atau membeli barang-barang yang dibutuhkan. Yang kedua adalah syarat-syarat uang. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat uang. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, benda itu harus diterima secara umum. Yang kedua, terbuat dari bahan yang bisa tahan lama. Yang ketiga, kualitasnya sama. Yang keempat, tidak mudah dipalsukan. Yang kelima, mudah untuk dibawa. Yang keenam, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang ketujuh, memiliki cenderung stabil dari waktu ke waktu. Lalu yang selanjutnya adalah tentang teori nilai uang. Teori uang statis, teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai uang yang diakibatkan perkembangan ekonomi. Teori ini dibuat dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan seperti apakah sebenarnya uang itu, mengapa uang itu ada harganya, lalu mengapa uang itu sampai bisa beredar. Teori ini meliputi yang pertama, teori metalisme, teori yang hampir sama dengan pengertian nilai intristik. Lalu yang kedua, teori konvensi, teori yang menyatakan uang bisa diterima secara umum di masyarakat karena atas dasar perjanjian atau mufakat. Lalu yang ketiga adalah teori nominalisme. Teori ini menyatakan diterimanya uang berdasarkan nilai daya belinya. Lalu yang keempat, teori negara. Teori ini menyatakan bahwa uang adalah benda yang ditetapkan oleh negara yang berfungsi sebagai alat tukar dan alat bayar. Jadi nilainya pun ditetapkan oleh pemerintah yang diatur oleh undang-undang. Lalu selanjutnya, teori uang dinamis. Kalau teori di atas tidak mempersoalkan perubahan nilai uang, maka teori uang dinamis ini adalah sebaliknya. Teori ini meliputi teori kuantitas. Pada teori ini, David Ricardo menyatakan kuat untuk lemahnya nilai uang sangat bergantung pada jumlah uang yang beredar. Kemudian Irving Fisher menyempurnakan teori di atas dengan menyatakan tidak hanya tergantung pada jumlah saja, melainkan juga pada kecepatan peredaran uang, barang, dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Lalu selanjutnya teori persediaan kas. Teori ini menyatakan bahwa perubahan nilai uang tergantung dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang. Lalu selanjutnya adalah teori ongkos produksi. Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredarannya yang berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang. Yang ketiga adalah fungsi uang dan jenis uang. Fungsi uang ada dua, yakni fungsi uang asli dan fungsi turunan. Yang pertama adalah fungsi uang asli atau fungsi primer. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Lalu, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account, menunjukkan nilai barang atau jasa, alat penunjuk harga, dan sebagai satuan hitung yang mempermudah pertukaran. Lalu, uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai atau valuta. Lalu fungsi uang yang kedua yakni fungsi turunan atau fungsi sekunder, yakni sebagai alat pembayaran, alat penunjuk harga, alat pemindah kekayaan,
alat penyimpan kekayaan, serta untuk standar pembayaran utang. Lalu yang kedua adalah jenis-jenis uang. Berdasarkan bahan, uang logam. Bahan pembuat uang logam antara lain aluminium, nikel, bronze, emas, perak, atau perunggu. Lalu uang kertas. Uang kertas harus dibuat dengan bahan berkualitas tinggi yang tahan air, tidak mudah robek, dan tidak luntur. Lalu yang berikutnya adalah berdasarkan nilai. Nilai uang terdiri atas nilai intrinsik, yaitu bahan untuk membuat uang, dan nilai nominal, yaitu nilai yang tertera dalam uang tersebut. Yang pertama adalah uang bernilai penuh. Uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nominalnya. Uang bernilai penuh biasanya terdapat pada uang logam mulia yang terbuat dari bahan emas atau perak. Lalu yang berikutnya adalah bernilai tidak penuh. Uang jenis ini nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Contoh uang ini adalah uang kertas. Pada uang kertas yang diutamakan adalah kepercayaan dari pengguna uang, yakni masyarakat, kepada bank pembuat uang, yakni bank sentral. Lalu berdasarkan nilai yang menerbitkannya. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral dan biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Uang kartal berupa uang kertas atau uang logam. Lalu yang kedua adalah uang giral. Uang yang diterbitkan oleh bank umum. Contoh uang giral adalah cek, kartu kredit, dan biliar. Lalu yang berikutnya adalah berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, nilai internal uang, yakni kemampuan suatu mata uang untuk ditukarkan dengan barang atau dengan kata lain, daya beli uang terhadap barang-barang. Lalu yang kedua, nilai eksternal uang, yakni kemampuan uang dalam negeri apabila dibandingkan dengan mata uang asing, atau kemampuan daya beli mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing, atau biasa disebut kurs.